Halo semuanya, balik lagi di Moving Forward bersama Berry Ventures. Perkenalkan, nama saya Winina Triavi, saya adalah co-founder dan Chief Product Officer dari Awan Tunai. Awan Tunai sendiri merupakan perusahaan supply chain yang menawarkan sistem teknologi bagi para ribuan toko grosir dan jutaan pedagang UMKM agar mereka dapat bertumbuh. Layanan kita meliputi pembiayaan, sistem pemesanan, sistem POS, hingga manajemen inventory. Bersama BRI Ventures, kami percaya bahwa pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan sekelas bank dalam produk dan data yang tepat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara Awan Tunai menemukan produk market fit dan bagaimana kamu juga bisa mendapatkannya untuk startup kamu. Mungkin kita pertama mulai dulu dengan definisi produk market fit itu sendiri. Produk market fit itu sebenarnya bukan sekedar pertumbuhan revenue yang pesat maupun pertumbuhan user yang tepat. Jadi sebenarnya apa sih PMF? Jadi PMF itu sebuah momen di mana produk yang kamu buat mampu menyelesaikan pain point dari customer kamu dengan skala yang jauh lebih baik dari alternatif yang saat ini mereka gunakan. Ini juga momen di mana kamu bisa ngerasain bahwa customer itu yang meminta produk kamu, bukan kita atau startup yang mendorong produk itu ke customer. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah kita sudah mendapatkan PMF atau belum? Pertama, kita harus melihat retention rate. Retention rate sendiri itu adalah jumlah atau proporsi user yang pada misalnya dalam jangka periode tertentu itu balik kembali. Tentunya ini sangat sesuai atau berbeda ya dengan tiap-tiap produk gitu kan. Jadi misalnya kalau kita mau beli rumah, pastinya itu mungkin sekali seumur hidup gitu kan. Tapi misalnya kalau kita untuk pesan GoFood bisa tiap hari bahkan gitu kan. Nah, jadi retention rate ini berbeda-beda dengan tergantung industri dan produknya apa. Kenapa retention rate ini penting? Dan kenapa bukan acquisition? Jadi sebenarnya retention ini yang mendrive acquisition. Kalau misalnya kita mulai di startup gitu ya, dan user menggunakan produk kamu, mereka merupakan marketing yang benar-benar tidak terbayar. Jadi dengan mereka menggunakan produk kamu ini, mereka jadi semakin sering yang kita sebut adalah word of mouth dan semakin visible sehingga ini bisa menjadi sumber akuisisi yang tidak berbayar gitu kan. Dan retention rate itu juga penting banget untuk sustainabilitas perusahaan kita. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata dari yang kita akuisisi tidak lagi kembali, berarti kita sebenarnya belum menemukan sebuah produk yang mampu menyelesaikan pain point. Dan kalau dari segi cost gitu ya, kita akan hanya bisa bertahan jika ada investment. Nah, kedua gitu ya, selain retention rate, kita juga bisa melaksanakan survei yang saya sebut sebagai survei framework product market fit. Pertanyaannya itu adalah seberapa kecewa sih pelanggan kamu jika tidak bisa lagi menggunakan produk kamu. Di sini ada skala 1 sampai 4. 1 itu di mana dia sama sekali tidak kecewa, 2 sedikit kecewa, 3 kecewa, dan 4 tuh sangat kecewa. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar dari Airbnb, pendiri Airbnb Brian Chesky itu bilang lebih baik kamu memiliki 100 user yang benar-benar mencintai kamu dibandingkan 1000 user yang hanya menyukai kamu. Dan berdasarkan riset, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki PMF itu 40% dari usernya itu menjawab sangat kecewa. Minimum 40%. Jadi tentunya ini merupakan hal yang cukup sulit ya. Karena untuk seseorang merasakan tanpa produk kamu, hidupnya itu tidak sebaik yang akan dia alami dengan ada produk kamu, ini merupakan hal yang luar biasa. Makanya untuk mendapatkan PMF itu perlu reiterasi dan iterasi. Nah, pertanyaannya juga sering ya, adalah bagaimana sih dari segi jumlah user? Apakah kita bisa menentukan jumlah user tertentu sehingga kita bisa disebut sudah mendapatkan PMF? Sebenarnya jawabannya itu tergantung sama bisnis model dan juga sumber pembiayaan. Kalau misalnya teman-teman mencari VC play atau venture capital, tentunya berarti jumlah user dikalikan sama revenue per user itu at steady state harus mencapai kurang lebih $1 miliar. Jadi lihat juga gitu ya source of fundingnya dari mana. Oke, kita tadi sudah berdiskusi mengenai
apa arti dari PMF dan bagaimana cara men-track nih PMF. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan PMF. Ada 3 poin. Poin pertama adalah untuk memiliki product discovery culture atau kultur menemukan atau menggali produk itu yang baik. Maksudnya kultur ini seperti apa? Jadi pertama, di seluruh tim produk yang benar-benar sudah mendapatkan PMF, mereka bisa memahami betul sebenarnya pain point dari customer itu seperti apa. Dan gak hanya pain point ya, tapi juga sebenarnya persona dari customer ini seperti apa. Mulai dari mana dia suka untuk berbelanja, brand yang dia pakai apa saja, bagaimana cara untuk mengkontak atau berkomunikasi yang tepat, dan macam-macam gitu. Bagaimana cara kita bisa mengetahui hal ini? Ya pastinya harus ngomong ya. Jadi number 1 adalah talk to customers. Sebagai founder startup gitu, tidak ada kata kita terlalu sering ya ngomong. In fact, kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, setiap minggu tim produk kami itu harus terjun ke lapangan. Terlepas itu dia adalah product manager atau dia designer atau product support, dia harus terjun ke lapangan dan berbicara langsung dengan customer kami. Bahkan seringkali ya kita harus lebih dari itu. Kenapa? Karena terutama untuk Awan Tunai sendiri, di mana kita bukan merupakan user yang kita targetkan, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menciptakan sebuah produk kalau kita tidak merasakan pain point itu sendiri. Jadi yang sering kita lakukan adalah menjadi pelaku. Jadi contoh misalnya, kita saat ini lagi mendevelop produk untuk warung atau grosir. Kita akan seharian gitu, ataupun bahkan 2 hari, bahkan seminggu, kita akan menjadi warung itu atau menjadi pemilik dari toko grosir. Jadi memang benar-benar harus kita pahami. Salah satu hal gitu ya yang menyenangkan banget sebenarnya dari sini adalah kita akan mendapatkan teman baru. Sebagai contoh ya, saya benar-benar merasa bahwa saya mendapatkan new best friend nih, yaitu sebuah pemilik toko grosir gitu. Karena dari jangka waktu yang lumayan dekat gitu ya, kita berinteraksi, sehingga akhirnya saya bisa memahami betul tanpa dia harus ngomong apa yang dia inginkan, produk apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Dan ini juga banyak yang sekali salah paham bahwa oke, kita harus menunggu customer itu ngomong apa, baru kita bisa menciptakan produk itu. Jadi ibaratnya kita menunggu jawaban dari customer akan solusi yang dihadapi sendiri. Nah ini yang menurut pengalaman saya, ini sebuah mindset yang kurang tepat ya, dan justru akan sangat menyesatkan. Karena setiap kali kita nanya maunya apa, itu pasti banyak banget atau bahkan malah nggak ada yang dibutuhkan. Jadi again, balik lagi harus memiliki kultur product discovery yang bagus. Lalu yang kedua gitu ya, adalah memiliki kultur experimentation. Experimentation itu jadi kita berpikir secara struktur bahwa semua yang kita lakukan itu adalah sebuah eksperimen. Jadi kita bisa melihat dari setiap yang kita permasalahan yang kita hadapi gitu ya, kita tulis hipotesa kita apa, bukti dari hipotesa itu apa, sampai juga dengan solusi atau prediction. Jadi seringkali yang saya lihat gitu ya, kalau misalnya di founder-founder, terutama founder ini kan pasti sering cepet banget ya untuk bergerak, itu ketika sebuah ada masalah langsung lompat ke solusinya. Tapi belum ada analisa root cause, kenapa sih sebenarnya gitu ya permasalahan ini ada, dan belum juga cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat akan root cause tersebut. Jadi langsung lompat ke solusi. Nah ini sangat berbahaya dan sangat memperpanjang waktu untuk mencapai PMF. Yang kedua gitu ya, tadi yang saya sempat singgung ya, ada hipotesa dan prediction. Harus cukup jelas bahwa dua hal itu berbeda. Jadi hipotesa adalah hal yang memang saat ini menyebabkan target atau pain point si customer. Sedangkan prediction adalah hasil dari solusinya. Jadi contohnya misalnya kita melihat, oh ternyata kenapa sih produk saya ini tidak di-adopt. Banyak sekali founder-founder yang langsung
langsung lompat ya bahwa oke, karena ini kita belum punya fitur A, kita belum punya fitur B, kita belum punya fitur C. Tapi sebenarnya belum tahu gitu alasannya memang kenapa gitu ya tidak di-adopt, itu belum tahu gitu kan. Nah sama juga tuh yang saya sering lihat bahwa kadang-kadang di founder kita juga suka berdebat. Kita berdebat memiliki opini berbeda-beda, tapi sebenarnya itu masih opini, belum ada bukti yang cukup kuat. Nah ini yang di kultur experimentation ini sesuatu yang kita cukup hindari ya. Yang kedua gitu, di kultur eksperimen ini kita harus bergerak cepat untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ketika kita berbicara dan eksperimen, kita tentunya membutuhkan sampel yang cukup besar gitu ya. Jadi semakin dikit sampel, cenderung semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan sebenarnya solusi kita ini tuh berhasil atau enggak sih gitu ya. Jadi kuncinya adalah untuk mencoba menciptakan tes atau eksperimen-eksperimen di mana lebih banyak orang tuh bisa berpartisipasi dibandingkan hanya terbatas ke sebuah segmen atau populasi. Kecuali kalau memang ternyata dibutuhkan ya gitu. Dengan culture of experimentation ini tentunya juga dibutuhkan orang-orang yang tepat, yaitu yang saya sebut sebagai problem solver. Biasanya berasal dari orang-orang yang melihat sebuah masalah dan bisa menganalisa, bisa membagi, bisa menstruktur. Dan dia benar-benar taat ya, kalau bisa disebut taat terhadap yang tadi. Bahwa oke, ada masalah, hipotesanya apa, buktinya apa, dan prediksinya apa. Nah, ketika kita sudah ada kulturnya ini, gitu ya, bagaimana cara kita untuk menciptakan minimum viable product, gitu kan. Nah, sebenarnya saya agak kurang setuju dengan yang sering disebut sebagai minimum viable product. Kalau di kami, biasanya yang kita sebut adalah minimum viable test. Jadi itu bisa produk ataupun juga bisa hal yang manual. Ketika di awal-awal startup, saran saya adalah coba lakukan hal yang sebisa mungkin gitu ya, cepat. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin cepat ini, biasanya itu bukan merupakan hal-hal yang kita lakukan dari segi engineering ya, atau dari segi team tech gitu. Biasanya itu ada hal-hal yang kita bisa lakukan secara manual. Misal, kita mau melihat gitu ya, apakah sebuah fitur di, let's say di pembiayaan gitu ya, misalnya kita mau tanya gitu ya, berapa banyak sih sebenarnya dari toko grosir yang menginginkan pembiayaan seperti ini. Dibandingkan langsung membuat produknya, kirim aja Google Form, atau misalnya buat aja gitu ya prototype yang bisa kita melihat sebenarnya ada nggak sih demand-nya. Dan di belakangnya nggak apa-apa manual gitu kan. Tapi di depannya kita bisa melihat, oke, seandainya produk ini akan di-launch, kira-kira akan ada adopsi atau tidak gitu kan. Kedua gitu adalah jangan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa scale. Untuk membuktikan sebuah solution atau prediction gitu ya, atau membuktikan sebuah hipotesa. Jadi contohnya bahkan di Awan Tunai ketika dulu kita pivot dari consumer product atau consumer loan menjadi productive loan gitu ya, kita benar-benar melakukan hal-hal yang sampai nggak scale gitu ya. Bahkan kita waktu itu menawarkan untuk para toko grosir ekuitas atau saham untuk mereka coba. Untungnya mereka tidak menerima, tapi itu merupakan contoh ya, bagaimana kita benar-benar mau melihat sebenarnya ini tes ini berjalan atau enggak. Jadi kita nggak menunggu sampai semuanya sempurna, tapi kita benar-benar mau mencoba adalah, oke, bagaimana cara kita bisa mentes secara cepat. Oke, jadi mungkin gitu ya buat teman-teman yang mendengar ini berpikir bahwa wah ternyata nggak mudah juga ya, betul, memang tidak mudah gitu. Tapi yang benar-benar saya rasakan itu sangat menyenangkan. Ini merupakan sebuah privilege ya, atau sebuah keunggulan gitu. Ketika menjadi sebuah entrepreneur atau pengusaha adalah kamu bisa memilih hal-hal yang kamu sukai dan berusaha terus-menerus gitu ya untuk menyelesaikan itu. Jangan lupa untuk di sini adalah merayakan the small wins, karena small wins ini yang akan nantinya itu terus membuat kita bisa lanjut. Dan don't forget to have fun.
harus have fun. Karena nature atau dasar dari eksperimen ini gitu ya, 25% itu hanya 25% yang akan sukses. 75%-nya akan fail. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi pengusaha dan juga pengusaha yang menemukan product market fit, siap-siap untuk gagal. Oke, mungkin itu dulu, sekian. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.